Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 13. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong saat ini telah berada di depan tubuh dari anjing naga iblis prasejarah. Setelah itu, dia pun mencondongkan tubuh ke depan, di depan tatapan mata dari 3 orang kuat lainnya. Tidak lama kemudian, tangan dari Lindong perlahan menekan tulang putih yang sangat padat dari anjing naga iblis. Dan dengan cepat, telapak tangannya pun mengeluarkan energi hitam yang berputar dengan kekuatan hisap yang mengerikan. Karena itu adalah kekuatan dari batu simbol pelahap. Sedangkan 3 orang lainnya juga tidak mau kalah dan harus bisa mendapatkan darah dari anjing naga iblis prasejarah ini. Karena darah hewan kuno itu sangatlah penting bagi mereka yang tahu manfaatnya. Dan akhirnya, bang! Seluruh tubuh dari anjing naga iblis pada saat ini bergetar dengan hebat. Setelah itu, 3 orang yang merupakan ahli tahap nirwana level 2 tercengang melihat garis-garis hitam melintas melewati tulang putih yang padat, yang pada akhirnya bagian dari tulang itu pun yang merupakan darah yang berada di dalam sumsum tulangnya dengan cepat terkumpul ke arah tangan Lindong. 3 orang tahap nirwana level 2 pada saat ini tetap tidak mau kalah dan harus mendapatkan bagian. Karena pada saat ini mereka bertiga juga sudah mengeluarkan energi penghisap dari tangan mereka yang terbentuk dari energi Yuan. Namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hisap milik Lindong yang telah menggunakan batu simbol pelahap. Dalam waktu kurang dari 10 detik, penyerapan Lindong telah selesai dilakukan. Namun dia saat ini masih berdiri di samping kerangka dari anjing naga iblis prasejarah. Sementara Xiaoyan telah memasang badan jika 3 orang itu ingin menyerang Lindong. Di bawah perlindungan dari Xiaoyan dan juga reputasi Lindong sendiri, pada akhirnya 3 orang itu tidak berani melakukan penyerangan. Si gendut lalu berkata, "Lindong, kamu sudah bertindak terlalu jauh." Lindong yang tidak takut pada mereka pada saat ini tersenyum dan dia mengatakan, "Kalian bertiga, anjing naga iblis ini bukan milik siapapun. Jika ingin mendapatkan darahnya, maka kalian harus berani bersaing dengan kemampuan yang kalian miliki." Di mana pada saat ini Lindong telah memiliki gumpalan darah dari anjing naga iblis dalam jumlah yang banyak. Sementara 3 orang itu hanya mendapatkan darah sebesar kelereng. Hal ini membuat mereka terlihat kesal karena kalah bersaing dengan Lindong. Namun meskipun begitu, Lindong yang telah melihat kemarahan mereka masih berani untuk mengatakan, "Apa yang sedang kalian pikirkan? Apakah kalian pada saat ini berniat untuk merebut gumpalan darah dari anjing naga iblis yang ada di tanganku ini?" Si gendut yang sudah sangat marah, kali ini dengan nada emosi dia mengatakan, "Lindong, anjing naga iblis ini dibunuh oleh kita semua dengan cara kerjasama. Dan setelah dia mati, malah dirimu yang mendapatkan manfaat paling banyak. Bukankah itu adalah tindakan yang berlebihan dan tidak tahu diri?" Mosa yang juga marah, namun dia tidak berani melawan Lindong. Dirinya pada saat ini mulai mengatakan, "Itu benar. Kamu adalah orang yang paling banyak mendapatkan darah dari anjing naga iblis prasejarah. Jika kamu memang orang yang adil, maka bagilah darah yang telah kamu dapatkan menjadi 4 bagian dan berikan masing-masing 1 pada kita." Ekspresi wajah Lindong dalam sekejap berubah. Dia kemudian berkata dalam hati, "Mosa ini, dia terlihat seperti orang yang bijak, yang memberikan solusi. Namun aku merasa bahwa dia sedang memerintahku dan berniat memaksaku secara tidak langsung." Namun tiba-tiba saja Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Darah dari anjing naga iblis prasejarah ini, aku sangat membutuhkannya. Dan kemungkinan aku tidak bisa menuruti apa yang dikatakan oleh saudara Mosa." Mosa yang mendengar jawaban Lindong itu emosinya benar-benar memuncak. Namun dirinya tidak berani menyinggung Lindong. Dan dia pada saat ini hanya bisa marah-marah dalam hati. Apakah bocah ini berpikir bahwa dirinya benar-benar tidak terkalahkan? Beraninya dia menolak memberikan barang yang aku inginkan. Di sisi lain, pada saat ini 2 orang yang pernah bertarung dengan Lindong, pada saat perebutan tulang harimau iblis surgawi di lembah binatang, mereka berdua secara diam-diam memberikan kode untuk menyelinap masuk ke dalam ruang harta karun dari sekte tingkat 8. Mosa yang mengetahui hal itu kemudian menoleh dan dia berteriak, "Hei kalian semua, jangan coba-coba untuk menyelinap masuk sebelum diriku. Apa kalian pikir aku tidak tahu, ha? Pokoknya tidak ada yang boleh masuk ke dalam sana sebelum aku masuk duluan. Kalian harus menungguku."
Lindong yang melihat Teng Hu dan juga Chen Mo, dia pada saat ini berkata dalam hati, rupanya dua orang idiot itu juga ada di tempat ini. Dan saat ini, pemuda gendut yang tidak mau berdebat dan membuat keributan dengan Lindong, dirinya lalu mengatakan, sudah lupakan saja soal darah itu, mari kita bergegas masuk ke dalam sana. Karena yang terpenting adalah mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8 daripada harus memperebutkan darah dari anjing naga iblis. Di sisi lain, Teng Hu dan juga Chen Mo yang mendapatkan bentakan dari Mosa terlihat cengok dan mereka berkata dalam hati, sungguh pria yang galak dan menakutkan. Suasana kekacauan dalam sekejap pun berakhir. Ma Xiaoyun yang sejak tadi mengamati dari atas batu pun berkata dalam hati, aku tidak menyangka bahwa orang-orang kuat itu akan menyerah secepat ini. Tampaknya mereka juga sedikit takut pada Lindong. Selanjutnya Lindong dan juga rombongan yang lainnya pada saat ini memasuki istana batu raksasa yang merupakan bangunan milik sekte tingkat 8. Di dalam istana itu sendiri terdapat banyak koridor yang bersilangan dan hampir terlihat seperti sebuah labirin. Setelah beberapa saat menyusuri tempat itu untuk menuju ke aula utama, pada akhirnya mereka semua telah sampai juga. Namun setelah Mosa dan yang lainnya sampai di aula utama, mereka terlihat sangat marah dan mengatakan, sial, bagaimana bisa tempat ini kosong melompong kayak gini? Boro-boro sebuah harta, sehelai bulu ketek, bulu kaki, serta bulu-bulu yang lainnya, aku tidak menemukannya. Suasana kali ini menjadi gaduh karena mereka tidak menemukan apapun di tempat ini. Yang mereka lihat hanyalah ruangan yang luas dan kosong. Lindong, Xiaoyan, dan juga Ma Xiaoyun pun berjalan di antara banyak orang sambil berkata, mungkinkah sebelumnya sudah ada orang yang telah memasuki tempat ini dan membawa semua hartanya? Mengingat bahwa di luar sana saja tidak ada pelindung energi yang seharusnya melindungi tempat ini seperti tempat-tempat dari sekte yang lainnya. Xiao Dio yang berada di dalam tubuh Lindong, dia pun menjawab perkataan dari Lindong itu. Jika memang sudah ada orang yang masuk dalam sini, seharusnya mereka tidak akan bisa membawa semua barang sampai sebersih ini. Dan aku juga tidak merasakan sebuah aura ataupun jejak dari orang lain yang telah memasuki tempat ini. Setelah sampai di ujung dari aula utama, Lindong pada saat ini melihat sebuah balok batu. Dia mengamatinya sejenak lalu berkata dalam hati, tidak ada yang istimewa dari balok batu ini. Namun satu-satunya hal yang bisa menarik perhatianku adalah balok batu ini terlihat berdiri dengan sangat kokoh dan aku memiliki perasaan bahwa benda ini tidak tergoyahkan sedikit pun. Dan samar-samar aku juga merasakan fluktuasi energi yang aneh pada jejak yang ada di atasnya. Karena sekarang di atas balok batu itu terdapat 3 buah jejak, yaitu bekas telapak tangan, bekas jari, dan juga bekas tinjuan. Namun di dalam 3 bekas itu, Lindong bisa merasakan ada energi yang tersembunyi di dalamnya, di mana Lindong sendiri pada saat ini tidak berani untuk menyentuhnya. Namun tiba-tiba saja Mosa berjalan maju dan dia berkata, benda apa ini? Setelah dekat, kini Mosa akan mencoba menyentuh balok batu tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian Mosa pun menyentuh sebuah jejak telapak tangan di atas balok batu tersebut sambil mengatakan, mungkin dengan menyentuh jejak ini, aku bisa mendapatkan beberapa warisan. Setelah jejaknya tersentuh oleh tangan Mosa, kini sebuah energi emas keluar dari jejak telapak tangan itu. Tidak lama kemudian energi emas itu menghantam tubuh Mosa dengan sangat keras. Hal ini sampai membuatnya terlempar sangat jauh. Sampai-sampai tubuh Mosa membentur tembok hingga hancur. Mosa kemudian berteriak kesakitan. Dan semua orang pun kaget ketika melihat Mosa yang tiba-tiba terlempar oleh serangan yang tidak terlihat setelah dirinya menyentuh jejak yang ada di atas balok batu. Bahkan si gendut, Chen Mo, Teng Hu, dan juga Lindong sendiri, mereka semua terlihat sangat kaget dengan kejadian ini. Mosa pada saat ini kemudian mencoba untuk berdiri dan dia memegangi dadanya sambil memuntahkan darah dari mulutnya karena serangan barusan benar-benar sangat mengerikan dan telah melukai Mosa. Lindong yang melihat hal ini pun kemudian berkata, sungguh serangan yang sangat kuat sampai dia terlempar dan terluka parah seperti itu. Melihat Mosa yang sudah cedera, kini raut wajah dari Ma Xiaoyun berubah dan kemudian dia berkata dalam hati, dia sudah terluka parah. Ini adalah waktu yang tepat untukku membunuhnya.
Tidak lama kemudian secara tidak sadar Mas Yoyun telah berjalan ke arah Mosa. Hal ini membuat Mosa sontak berteriak, "Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau adalah bocah dari dinasti tingkat rendah itu?" Sontak kata-kata Mosa itu membuat Mas Yoyun kaget, dan dia pun berhenti dengan wajah terkejutnya. Kemudian Mas Yoyun berkata dalam hati, gawat, dia telah melihat ke arahku. Apakah dirinya bisa mengenaliku secepat ini?" Jika dilihat dari kata-katanya, sepertinya dia masih mengingat tentang diriku. Karena pada saat ini, tatapan mata Mosa sangat tajam ke arah Mas Yoyun. Di sisi lain, Mas Yoyun masih memandangi Mosa dan dia berkata dalam hati, orang itu tidak sesederhana kelihatannya. Dan ternyata, Mosa memang masih ingat dengan Mas Yoyun. Dirinya pun pada saat ini tersenyum sambil mengatakan, "Terakhir kali kami tidak bisa membunuhmu, namun kami telah berhasil membunuh teman-temanmu. Apakah pada saat ini kau datang kemari untuk melakukan balas dendam? Dan apakah kau benar-benar berani untuk membalas dendam padaku?" Tatapan mata dari Lindong seketika menajam. Kemudian dia berkata dalam hati, "Mas Yoyun, apakah dia akan bertindak untuk membalaskan dendam sekarang juga di tempat ini?" Dan tiba-tiba saja Mas Yoyun malah tertawa pada Mosa dan mengatakan, "Aduh, kau telah salah paham. Aku tidak datang untuk balas dendam padamu. Aku malah ingin berterima kasih karena dirimu telah membunuh orang-orang itu. Dengan begitu pada akhirnya warisan jatuh ke tanganku." Tatapan mata dari Mosa menjadi terlihat sangat aneh setelah dirinya mendengar ucapan dari Mas Yoyun, di mana pada saat ini Mas Yoyun masih senyum-senyum dan dia mengatakan, "Ngomong-ngomong, saat ini sepertinya aku sudah terlambat untuk berterima kasih padamu. Namun kau jangan salah paham dulu ya. Aku di sini bukan untuk menyerangmu." Melihat Mas Yoyun bertingkah seperti itu, ekspresi Lindong seketika menjadi cengох dan dia berkata dalam hati, Mas Yoyun, kenapa dia tiba-tiba berubah seperti itu? Apakah dia sedang berusaha menghindari pertempuran di tempat ini?" Sambil berjalan, Mosa pun berkata, "Ya sudah, tapi jika lain kali aku melihatmu melakukan sebuah trik untuk mencelakaiku, jangan salahkan jika aku bertindak kasar padamu." Meskipun Mosa berkata seperti itu pada Mas Yoyun, sebenarnya dia pada saat ini di dalam hati mengatakan, "Jika aku tidak melihatmu datang bersama dengan Lindong, aku pasti sudah membunuhmu sejak kau tiba di tempat ini." Mas Yoyun pun tertawa dan menjawab perkataan dari Mosa, "Tenang saja, kau tidak perlu khawatir soal hal itu." Dan tiba-tiba saja, pada saat ini si gendut pun berteriak, "Semuanya dengarkan aku. Aku tahu bahwa kalian semua yang berada di tempat ini sekarang sangat ingin mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8. Jika dilihat dari situasinya pada saat ini, aku telah yakin bahwa warisan itu berada di dalam balok batu. Kita pada saat ini tidak harus mendominasi ataupun menindas satu sama lain, karena setiap orang yang berada di dalam ruangan ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Karena balok batu itu adalah masalah utamanya, maka kita masing-masing hanya bisa mengandalkan kemampuan dari kita sendiri. Adapun siapa yang bisa mendapatkan warisan itu tergantung keberuntungan dan juga kemampuan mereka. Dan siapapun boleh mencoba untuk menyentuh balok batu. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Tidak lama setelah mengatakan hal itu, si gendut yang licik pada saat ini berkata, "Jika ada yang tertarik, selanjutnya kalian boleh maju dan mencobanya. Silakan sentuh balok batu itu." Sejenak suasana menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menyentuh jejak yang ada di atas balok batu, karena mereka semua masih takut jika diri mereka terkena serangan seperti Mosa. Dan tiba-tiba saja, pada saat ini Teng Hu berkata, "Aku akan mencobanya." Dia pun berjalan menuju balok batu itu sambil berkata, "Mosa tadi, dia menyentuh telapak tangan dan mendapatkan serangan dari telapak tangan yang sangat kuat. Jika aku menyentuh lubang dari jari ini, seharusnya aku tidak mendapatkan serangan sekuat telapak tangan yang disentuh oleh Mosa." Setelah berkata seperti itu, Teng Hu benar-benar menyentuh lubang jari yang ada di atas balok batu. Tatapan mata dari Lindong dalam sekejap pun menajam. Dia pada saat ini bergerak dengan cepat ke arah Teng Hu dan langsung menendang tangannya. Dari tendangan itu, membuat Teng Hu sampai terlempar cukup jauh ke arah samping. Dia pun pada saat ini berteriak pada Lindong, "Hei, apa-apaan ini?" Dan semua orang yang melihat ulah dari Lindong pun mengatakan, "Hei, dia kenapa? Apa yang dia lakukan? Kok tiba-tiba menendang Teng Hu seperti itu?"
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Lindong ini? Kenapa dia dengan cepat menendang tubuh dari Teng Hu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.